شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar semuanya? Keluarga besar SDN Cikokol 1. Semoga kali ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan dimanapun berada, di rumah tetap semangat belajar. Jangan patah semangat, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan. Walaupun dalam keadaan seperti ini kita berada di rumah masing-masing, tetap kita melaksanakan pembelajaran agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan kita nanti. Kali ini Bapak akan memberikan materi tentang fikih ibadah dalam rangkaian kegiatan pesantren Ramadan jarak jauh tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Mari sama-sama kita membaca doa, mudah-mudahan pembahasan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada kali ini Bapak akan mengambil sebuah kitab referensi untuk bab puasa, yaitu yang bernama kitab Fathul Qorib Al-Mujib, karya dari ulama yang bernama Al-Alim Al-Alamah Ahmad bin Hussein, atau yang sering dikenal dengan sebutan Syekh Abu Suja. Dan syarahnya dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa dicatat di rumah untuk laporan pembelajaran tentang pesantren Ramadan di hari Senin tanggal 11 Mei 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Kitab Bayani Ahkamis Shiyam. Bermula kitab menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Wa huwa was-shaumu masdarani. Lafaz siyam dan saum itu berasal dari bahasa Arab, dan keduanya adalah kalimat masdar. Maknahuma, keduanya memiliki makna, memiliki arti lugatan secara bahasa, al-imsaku, yaitu menahan. Jadi siam dan saum adalah bahasa Arab yang diambil dari kalimat masdar yang memiliki arti menahan.
Wa syar'an, dan secara istilah, imsakun an muftirin bin niyatin makhsusatin jami'an nahari. Siam dan saum artinya secara istilah adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dengan niat tertentu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Siam dan saum secara istilah artinya menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, dan lain-lainnya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan diawali niat dalam hati, niat berpuasa. Maka itu arti secara istilah siam dan saum. Qabilin lis-shaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Yang menerima perintah puasa adalah orang Islam yang berakal sehat, yang suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas itu berlaku untuk perempuan. Selanjutnya, wa syaraitu wujubis shiyami salasatu asya'a. Wa fi ba'din naskhi arba'atu asya'a. Syarat-syarat wajib berpuasa itu ada 4 perkara. Di dalam kitab Fathul Qorib ada 4 perkara syarat-syarat wajib melaksanakan puasa. Apa 4 perkara itu? Boleh dicatat anak-anak Bapak di rumah. 4 perkara syarat wajib puasa. Yang pertama adalah al-islamu, dia beragama Islam. Wal bulugu, yang kedua baligh. Wal aqlu, yang ketiga berakal sehat. Wal qudratu ala shaumi, dan yang keempat mampu melaksanakan puasa. Jadi syarat-syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama Islam. Orang Islam wajib melaksanakan puasa. Yang namanya wajib apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan kita mendapatkan dosa. Jadi orang Islam ketika datang bulan suci Ramadan, kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi orang Islam yang pertama syarat wajib melaksanakan puasa, dia harus beragama Islam. Di luar Islam tidak wajib. Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu itu tidak diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan. Berikutnya syarat wajib puasa yang kedua yaitu wal bulugu, baligh. Orang yang baligh, usianya sudah baligh, sudah mengerti yang mana yang benar dan yang mana yang salah, sudah bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Orang yang sudah baligh ini wajib melaksanakan puasa Ramadan. Islam baligh. Yang ketiga wal aqlu,
syarat wajib puasa yang ketiga yaitu memiliki akal yang sehat. Akal pikiran yang sehat. Pikirannya tidak terganggu karena penyakit. Pikirannya tidak gila. Orang yang memiliki akal yang sehat itu wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Wal qudratu ala shaumi, yang terakhir syarat wajib puasa yaitu mampu melaksanakan puasa, mampu menahan lapar, mampu menahan haus, mampu menahan dirinya dari perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang yang mampu itu wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Fala yajibu shaumu 'alal mutassifi bi abdadi dzalik. Maka tidak diwajibkan bagi orang-orang sebaliknya dari sifat-sifat yang tadi, yang 4 itu. Orang Islam wajib puasa. Sebaliknya, bukan orang Islam tidak wajib puasa. Orang baligh wajib puasa. Sebaliknya, orang yang belum baligh tidak wajib puasa. Orang yang berakal sehat wajib puasa. Akan tetapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki akal yang sehat tidak wajib puasa. Orang yang mampu melaksanakan puasa, maka dia wajib puasa. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mampu itu tidak wajib puasa. Tidak mampu dalam artian dia sakit yang parah. Kalau dia tidak makan dan minum obatnya, maka dia akan semakin parah. Ini adalah sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Berikutnya kita masuk kepada fardu puasa. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a. Dan bermula fardu-fardunya puasa, arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Jadi fardu puasa, wajibnya puasa itu ada 4. Tadi syarat wajib, sekarang wajibnya puasa. Itu ada 4 perkara. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama, fardu puasa itu adalah an-niyatu, niat. Bil qalbi, tempatnya niat di dalam hati. Jadi niat dalam hati untuk melakukan puasa. Tanpa niat, puasanya tidak sah. Karena niat termasuk salah satu fardu puasa. Mengenai niat, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya. Dan orang-orang yang akan dibalas ganjaran oleh Allah itu tergantung apa yang dia niatkan. Jadi niat ini penting. Jangan sampai kita tinggalkan niat. Contoh, kita mau sholat zuhur, maka kita harus niat sebelum melakukan sholat zuhur. Karena sholat zuhur adalah ibadah. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi, adaan makmuman, adaan imaman lillahi ta'ala. Kita mau membayar zakat, kita harus niat. Karena niat termasuk fardu membayar zakat. Dengan mengucapkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Kita mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka kita pun harus niat. Karena niat dalam puasa termasuk fardu-fardunya puasa. Di sini dijelaskan tentang niat puasa. Fa in kana shaumu fardhon ka ramadhana
au nazran fala budda min iqa'in niyatin lailan. Maka jika ada puasanya itu adalah puasa Ramadan atau puasa nazar, fala budda, maka seharusnya, maka harus min iqa'in niyatin lailan, untuk menghadirkan niat pada setiap malamnya. Jadi ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita mau melaksanakan puasa esok hari, malamnya kita mengucapkan niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari, menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat tidak boleh tidak. Niatnya pun harus dilakukan pada malam hari. Kecuali ketika kita puasa sunnah, boleh kita niat sebelum zawalu syamsi, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuk waktu zuhur, kita boleh niat puasa sunnah. Tapi puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, itu harus niat di malam hari. Awas, jangan sampai lupa niat anak-anak Bapak ketika melaksanakan puasa malam hari. Ketika kita selesai tarawih, kita sama-sama membaca niat berpuasa di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, wasani al-imsaku anil akli wasyurbi. Yang kedua, fardu-fardunya puasa itu yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum di siang hari. Jadi menahan diri dari makan dan minum di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita tahan diri kita dari makan dan minum. Kalau sudah waktu imsak, maka kita hentikan makan dan minum kita. Taruh itu makanan, taruh itu minuman. Boleh kita minum nanti ketika sudah waktunya azan maghrib dan berbuka puasa. Anak-anak Bapak hafal doa berbuka puasa? Yuk kita sama-sama baca doa buka puasa, kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dhama'u wa batalatal uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Amin. Bagaimana kalau kita makan dalam keadaan lupa? Kalau kita makan fa inna akala nasiyan au jahilan lam yuftir. Maka ketika kita makan secara lupa, tanpa disengaja, kita benar-benar lupa, lam yuftir, maka itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa kita. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, lupanya jangan dibuat-buat. Nanti dibuat-buat, lupa makan sampai 2 piring, baru ingat. Gak boleh. Itu namanya membatalkan puasa. Wasalisu al-jima'u. Fardu-fardu puasa yang ketiga adalah menahan diri dari berbuat jima atau berhubungan antara suami dan istri. Warabi'u ta'ammudi al-qayyi. Dan yang keempat fardu-fardunya puasa adalah menahan dari sengaja muntah, sengaja mengeluarkan muntah. Menahan diri dari sengaja mengeluarkan muntah, itu termasuk fardu-fardunya puasa. Jadi kalau kita puasa,
jangan sampai kita muntah dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak disengaja? Kalau tidak disengaja, lam yubtil shaumuhu, maka puasanya tidak batal. Asalkan benar-benar tidak disengaja. Ini adalah syarat wajib puasa dan fardunya puasa. Selanjutnya, sedikit lagi, wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a. Dan yang disunnahkan di dalam berpuasa itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yang pertama, kita disunnahkan untuk ahaduha ta'jilul fitr. Yang pertama untuk takjil dalam berbuka. Menyegerakan berbuka itu sunnah puasa. Menyegerakan berbuka. Jadi ketika anak bapak mendengarkan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka bersegeralah berbuka dengan makanan-makanan yang manis. Di sini disunahkan untuk memakan kurma sebanyak 3 butir. Lantas sunnah-sunnah puasa yang kedua, sunnah-sunnahnya puasa yang kedua yaitu wasani takhirus sahur. Yang kedua sunnahnya puasa adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau kita makan sahur biasanya jam 3 pagi, kita akhirkan lagi sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu adalah sunnahnya makan sahur sebelum waktunya imsak. Kenapa kita mesti sahur? Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kamu semua, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak berpesan, jangan lupa setiap malam usahakan kita makan sahur walaupun hanya sebutir kurma. Sunnah-sunnah puasa yang ketiga yaitu wasalisu tarkul hijr min kalam. Yang ketiga, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Menjaga lisan, menjaga ucapan, itu termasuk sunnah-sunnah puasa. Karenanya kalau kita ingin menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, ketika kita berpuasa, kita memperbanyak membaca tadarus Al-Quran. Jangan sampai kita banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, apalagi kata-kata yang dapat mengadu domba orang lain dan merugikan orang lain. Anak-anak Bapak yang berbahagia, itu yang dapat Bapak sampaikan tentang syarat-syarat wajib puasa, fardu-fardu puasa, dan sunnah-sunnah puasa. Mudah-mudahan itu semua bisa dicatat dan dipelajari, serta dipahami dan diingat-ingat. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi bersama-sama di sekolah kita yang tercinta, dengan belajar agama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.